Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembelajaran tematik ya. Pada pagi hari ini kita sudah sampai di subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah, kita sebelumnya sudah belajar subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan dan subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku ya, pekerjaan di sekitarku. Nah, kali ini kita masuk subtema 3 tentang apa itu? Pekerjaan orang tuaku. Nah, pada subtema 3 ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Meskipun dongeng itu tidak diperbolehkan ya teman-teman ya dalam Islam ya. Kenapa? Karena merupakan cerita yang bohong. Tapi kita hanya mengambil pembelajarannya saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pilih mana yang bisa kita ambil untuk pelajaran, mana yang tidak. Nah, yang kedua, menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Kalau kemarin berhubungan dengan ekonomi ya, sekarang berhubungan dengan sosial budaya. Dan ketiga, mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Nah, yuk langsung kita pelajari selanjutnya. Menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Nah, sebelumnya kita baca dongeng yang berjudul Burung Bangau dan Seekor Ketam dalam buku. Persiapkan bukunya dulu teman-teman ya. Burung Bangau dan Seekor Ketam. Ya, kita ambil pelajarannya ya. Untuk dongeng sendiri sebetulnya ada cerita yang belum bisa dibuktikan kebenarannya teman-teman ya. Pada zaman dahulu terdapat danau yang sangat indah. Airnya sangat jernih dan di dalamnya tumbuh tanaman teratai yang berbunga. Banyak burung yang tinggal di sana. Salah satunya adalah bangau. Selain itu, di dalam danau terdapat ikan dan hewan lainnya seperti ketam dan katak. Hal ini membuat burung bangau menyukai tinggal di kawasan danau tersebut. Setelah sekian lamanya, bangau sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Bangau berkata, "Kalau aku tidak makan seharian, nanti aku bisa kelaparan. Aku harus mencari cara agar aku bisa makan." Bangau termenung di seberang danau. Seekor katak pun melihatnya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, bangau?" Bangau pun menjawab, "Aku sangat sedih, katak. Kemarin aku terbang ke sana kemari, mendengar percakapan manusia bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat." Bangau pun melanjutkan, "Aku takut danau kita ini akan kering dan semua penghuni danau ini akan mati." Bangau berbohong kepada katak. Bangau meminta bantuan katak untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para penghuni danau. Katak pun mengangguk sebagai tanda setuju. Tanpa membuang waktu, katak pun melompat ke danau dan menyebarkan berita tersebut. Berita kemarau tersebut menyebar begitu cepat. Seekor ikan bertanya kepada bangau, "Apa idemu untuk menolong kita semua, bangau?" Bangau menjawab, "Aku punya satu ide.
Akan tetapi kalian mungkin tidak setuju. Seekor ikan bertanya, apa idemu itu bangau? Cepat beritahu kami, seolah-olah tidak sabar. Bangau menjawab, tidak jauh dari sini ada danau yang sangat indah dan dalam. Aku yakin danau tersebut tidak akan kering walaupun terjadi kemarau yang panjang. Ikan lainnya menjawab, kalau begitu bawa kami ke sana. Bangau berkata, aku hanya bisa membawa seekor karena aku sudah tua dan aku tidak bisa membawa kalian lebih dari itu, jawab Bangau. Setelah itu Bangau membawa seekor demi seekor penghuni danau dengan paruhnya. Akan tetapi bukannya membawa penghuni danau ke tempat tinggal yang baru, Bangau tersebut malah memakannya. Bangau melakukan perbuatannya berulang-ulang sampai giliran seekor ketam. Ketam memiliki capit. Dengan demikian Bangau memakannya dengan menggunakan kaki-kakinya. Ketam berkata, di mana danau yang kau ceritakan tadi? Bangau pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kali ini sudah saatnya kau menjadi santapanku. Mendengar jawaban Bangau, Ketam pun langsung menjepit paruh Bangau agar ia tidak bisa memakannya. Bangau terluka dan terbang menjauhi Ketam. Setelah itu, Ketam pun kembali ke danau. Teman-teman yang masih setia menunggu gilirannya. Ketam pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Semua penghuni danau bersorak gembira karena tidak dimakan oleh Bangau yang tamak serta mementingkan dirinya sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita sebelumnya sudah belajar ya tentang menilai kejadian ya. Cuma kita kemarin menilai kejadian dalam bentuk tokoh cerita ya teman-teman. Sekarang dalam bentuk dongeng. Jadi insya Allah sebenarnya teman-teman sudah paham ya bagaimana cara menilai sebuah kejadian. Nah, di sini ada unsur-unsur cerita yang harus teman-teman isi ya. Yang pertama adalah kalian teman-teman tentukan tokohnya siapa saja, kemudian tempat dari cerita ini di mana saja, judulnya kira-kira apa, tadi sudah ada ya judulnya, kemudian karakternya, akhir ceritanya bagaimana ya. Teman-teman tolong diisi nih ya. Tolong diisi yang halaman 80 karena sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai hal ini ya. Bagaimana menilai sebuah cerita. Kemudian memberikan pendapat kita sudah pernah ya. Kemudian apa sikap baik yang dapat kamu tiru dari cerita tersebut, sikap tidak baik. Nah, ini silakan diisi saja di buku tulis atau di buku tugas ya. Silakan diisi di buku tugasnya masing-masing ya, halaman 80 ya. Kemudian jawabannya difoto, kirim ke folder Google Classroom seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Nah, biasanya di sini menggunakan untuk materinya menggunakan wayang ya, dimana diantaranya adalah perajin boneka kayu ya. Kita coba baca dulu ya mengenai teks Pak Karna ya. Pak Karna adalah tetangga Made. Pak Karna bekerja sebagai perajin kayu. Ia bisa membuat lemari kayu, meja, dan kursi kayu. Pak Karna tidak bekerja sendiri, ia dibantu oleh beberapa perajin lain dengan bagian pekerjaan masing-masing. Mulai dari ada yang motong ya, ada yang motong kayu, ada yang bikin rancangan, ada juga yang bagiannya memperhalus kayu setelah dibentuk ya. Dan juga setelah itu baru dilakukan pengecetan perabot kayu yang sudah jadi. Jadi teman-teman ya, di sini salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya itu adalah perajin kayu ya teman-teman ya. Di sini kita lihat Pak Karna sebagai perajin kayu. Kemudian juga ya akan mengantarkan hasil karyanya ini, hasil pekerjaannya ini ke toko mebel ya. Di sini toko mebel, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi ya, ada produsen, distributor, ada konsumen. Nah, di sini produsennya adalah Pak Karna yang perajin kayunya. Kemudian distributornya adalah toko mebelnya. Nah, kemudian nanti dibeli oleh konsumen ya, yang mungkin teman-teman di rumah ada ya yang menggunakan kursi dari kayu, meja dari kayu. Nah, berarti kita semua adalah konsumen. Nah, masih banyak lagi ya
pengrajin-pengrajin lainnya ya yang bisa kita temukan yang ada di daerah sekitar kita ya. Kalau di pinggir jalan kita masih bisa melihat ya ada perajin-perajin kayu ya yang bikin pintu, bikin lemari, bikin mebel. Nah, kalau zaman sekarang ini tidak hanya kayu, ada juga yang buat teralis ya, sebenarnya dari pagar besi ya atau teralis. Nah, itu juga termasuk perajin ya teman-teman ya. Nah, jadi hasil produksinya banyak ya, bisa dalam bentuk meja, dalam bentuk pagar besi, pagar kayu ya, ada ya pengrajin las sekarang ya yang memberikan hasil yang luar biasa ya, seperti itu. Nah, sumber daya yang dipakai ya selain kayu juga ada logam ya, kemudian juga ada sumber daya alam yang lainnya yang tidak terpakai, misalnya terbuat dari bungkus kopi yang tidak terpakai. Sekarang ini sudah mulai banyak ya orang-orang yang memanfaatkan barang bekas ya. Nah, kemudian jenis pekerjaannya kebanyakan adalah mereka perajin-perajin ya. Kemudian manfaat kegiatannya terhadap masyarakat sekitar ya, tentu dengan adanya para perajin ini masyarakat bisa dapat membeli kayu, bisa membeli pagar, bisa membeli kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkaitan dengan para perajin tersebut ya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Kita amati dulu ya proses pengolahan kayu. Nah, kita lihat di sini sebelum sampai ke kita ya, kayu akan ditebang di hutan teman-teman ya. Nih ada banyak begitu pohon di hutan, kemudian ditebang ya. Proses penebangannya ada yang menggunakan gergaji ya, kemudian ada yang menggunakan mesin ya mesin yang lain ya. Contoh di sini adalah kayu-kayu nanti akan diangkut ke kota ya dengan menggunakan mobil ya. Setelah itu kayu akan diolah oleh perajin menjadi barang kerajinan, dan barang kerajinan akan dijual kemudian sampai kepada kita sebagai konsumen ya teman-teman ya. Nah, di sini prosesnya sangat panjang teman-teman, hutan ini ya, kayunya dari hutan kemudian ditebang ya, sangat panjang sekali. Nah, makanya teman-teman kita akan mengidentifikasi apa sih dampaknya nih kalau kita memanfaatkan sumber daya alam kayu ya kalau tidak terkendali. Kita lihat dampaknya teman-teman ya. Di sini kalian diminta untuk memberikan jawaban ya. Jelaskan proses kegiatan tersebut sehingga karsi dan kayu bisa sampai ke konsumen. Tadi sudah ya, dimana diawali dari proses penebangan hutan, kemudian proses apa lagi? Pengiriman ya, dan kemudian pengolahan oleh para pengrajin ya. Jenis pekerjaan apa yang terlibat pada gambar tadi? Ya, tentu ada yang pertama para penebang ya, kontraktor penebang ya. Kemudian juga pengiriman, sopir pastinya ya. Kemudian juga para pengrajin ya, dan juga para pedagang atau toko mebel ya, para penjual meja, kayu, kursi, lemari dan sebagainya. Kemudian sampai ke kita ya. Mengingat proses yang panjang, bagaimana sebagai kalian merawat barang-barang tersebut di rumah. Nah, teman-teman ini penting ya. Ingat, ini prosesnya sangat panjang teman-teman, dari menanam pohon ya. Menanam pohon saja kita butuh waktu itu untuk bisa menebangnya minimal di atas 10 tahun teman-teman ya, di atas 10 tahun. Ini sangat panjang sekali ya. Jadi jangan sampai kita mudah untuk merusakkan meja dan kursi yang terbuat dari kayu ataupun barang-barang yang ada di rumah kita yang menggunakan bahan dari kayu. Kenapa? Karena kalau kita merusaknya teman-teman, itu sama saja artinya kita akan menebang pohon kembali ya, sama saja kita harus menebang pohon kembali. Nah, kalau semakin kita tidak merawatnya, maka tidak akan habis-habisnya nanti ya, maka hutan kita juga perlu dijaga. Nah, bagaimana cara merawatnya? Tentu teman-teman bisa dengan senantiasa membersihkan ya, kemudian juga tidak meletakkan barang-barang yang berat di sekitar
kursi dan kayunya, kemudian juga tidak bermain-main dengan kursi dan kayu tersebut ya. Jangan dijadikan mainan ya, nanti jadi bisa rusak. Kita lihat dampak penggunaan kayu yang tidak terkendali di sini teman-teman ya. Dari tahun 1950 sampai tahun 2010 kita bisa perhatikan teman-teman ya, bagaimana ini warna yang hijau terang itu menunjukkan kalau hutan kita masih sangat bagus sekali, tapi lama-kelamaan warnanya semakin berkurang pudarnya. Dan tahun 2010 sudah bisa kita perhatikan teman-teman, yang warna hijau itu adalah warna pohon kita ya, warna hutan kita, menunjukkan hutan sudah semakin banyak sekali berkurang ya. Maka inilah ya dampaknya kalau kita menggunakan hutan kita ya secara tidak terkendali. Ya, ini disebabkan kenapa? Karena sebagian para orang-orang yang memanfaatkan kayu, terutama hutan kita, ya, tidak melakukan penanaman kembali, tidak melakukan tebang pilih, ya, sehingga menyebabkan hutan kita menjadi banyak yang hilang, ya, seperti kita perhatikan di sini. Lalu bagaimana dengan tahun 2020 teman-teman ya? Makanya kalau kita perhatikan ya, kita sering sekali ya melihat berita mengenai asap ya di Sumatera, di Kalimantan ya. Ini karena akibat apa? Pembakaran hutan yang dilakukan oleh para investor asing ya yang ada di Indonesia. Makanya pemerintah Indonesia ya melalui kepolisian kehutanan selalu melakukan pencegahan ya dan juga penangkapan kepada orang-orang yang merusak hutan ya, terutama orang-orang yang melakukan pembakaran hutan ya. Kita pun sama, kita harus sama-sama berusaha untuk menjaga hutan kita. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini teman-teman. Kita lanjutkan lagi nanti pada pembelajaran kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.